soal ini. Kita tahu bahwa Al-Quran itu terbagi sisi turunnya itu ke dalam dua periode. Ada yang diturunkan ketika Rasulullah di Mekah, kalau dari sisi tempat ya, Madaniyah, Makkiyah bisa dimaknakan dari sisi tempat. Jadi Makkiyah artinya yang turun di Mekah, Madaniyah artinya turun di Madinah. Atau juga bisa berarti periode. Makkiyah adalah surat-surat yang turun sebelum Rasul hijrah ke Madinah, sedangkan Madaniyah adalah surat yang turun setelah Rasul hijrah ke Madinah, meskipun turunnya di Mekah, ya, karena ada juga surat-surat yang turun di Mekah setelah Rasul hijrah. Nah, jadi ada dua pengertian terhadap Madaniyah ini. Nah, ini dikatakan di dalam awal ini Madaniyah. Jadi surat Al-Baqarah itu Madaniyah bila khilaf, tanpa ada perbedaan di kalangan para ulama. Bedanya apa Madaniyah sama Makkiyah? Kalau Makkiyah itu fokusnya kepada akidah. Karena yang dihadapi ketika itu di Mekah itu adalah para penyembah berhala, kemudian orang-orang ateis yang mereka tidak beragama, dan sebagian ahli kitab. Ya. Sehingga lebih banyak berurusan dengan persoalan menegakkan akidah selama di periode Makkah. Nah, ketika di Madinah lebih kompleks karena sudah menghadapi orang-orang Yahudi di Madinah yang hidup berdampingan, kemudian mulai juga muncul orang-orang munafik di Madinah ini. Nah, sehingga seiring dengan perkembangan Islam yang ketika itu sudah merambah kepada kelembagaan, kenegaraan dalam tata aturan yang lebih kompleks, maka banyak aturan-aturan yang turun di Madinah ini. Nah, kalau di Mekah nggak ada orang munafik, jadi tidak ada orang mengaku-ngaku Islam. Ya, sementara mereka batinnya kafir, itu tidak ada di Mekah, adanya di Madinah ketika Islam kuat. Nah, di Mekah nggak akan ada berani orang mengaku Islam karena dia beresiko kan gitu ya. Kalau ngaku Islam ya Islam beneran pasti itu. Kalau ngaku Islam ya ketimbang disiksa ngapain kan gitu. Nah, itu di Mekah. Kalau di Madinah karena mereka dalam rangka untuk kepentingan keamanan dan sebagainya, banyak muncul orang-orang yang mengaku Islam, tetapi batinnya kafir. Maka muncul orang-orang munafik, sehingga lebih kompleks situasi yang ada di Madinah ini. Wahya min awaili manuzila, dan ini termasuk dari awal surat-surat yang diturunkan di periode awal di Madinah. Wa ayatuha, ayatnya ada niatani 200, wa thamanun 80, wa situn jadi 86. 286 ayat. Nah, ini pengantar pengantar di bagian awal dari surat Al-Baqarah, pengantarnya. Surat Al-Baqarah atwalu suwaril Qur'an al-itlaq. Surat Al-Baqarah adalah surat terpanjang dalam Al-Qur'an. Jadi 286, ini paling panjang. Wa ya min as-suwaril madani allati tu'na bi janibi tasyri'. Dan ini termasuk surat-surat di antara surat Madaniyah yang difokuskan membahas soal-soal tasyri'. Ya, sya'nuha ka sya'nis sa'iris suwaril madaniyah, ya seperti dengan surat Madaniyah yang lain, ya, yang membahas tentang an-nuzum, tentang tata aturan, qawanin, ya, regulasi tasyri' allati yahtaj ilaihal muslimun fi hayatim al-ijtimaiyah, yang dibutuhkan orang-orang Islam ketika itu dalam kehidupan bertata kelola secara sosial. Nah, di Madinah kan sudah menjadi satu komunitas besar, ya, hubungannya juga sudah semakin luas. Nah, ini maka banyak aturan-aturan ketika di Madinah ini. Ishtamalat hadis surah al-karimah ala mu'dhamil ahkam at-tasyri'iyah. Surat ini, surat yang mulia ini mengandung sebagian besar hukum-hukum tasyri'. Ya, termasuk diantaranya fil aqaid, dalam masalah akidah. Termasuk penyebutan ini, jadi Al-Baqarah. Nama Al-Baqarah ini, Al-Baqarah itu artinya sapi, ya. Sapi. Pertanyaannya ketika Rasul ada di Madinah ketika itu, kira-kira di Arab itu ada sapi nggak? Ada nggak kira? Kalau Pak Ali Haji itu ketemu sapi nggak Pak? Kayaknya adanya kambing gitu ya, sama unta gitu.
Ya kalau sekarang sih dikembangkan di beberapa daerah Arab, misalnya seperti di Riyadh itu peternakan sapi, ya. Tapi itu belakangan. Dulu tampaknya nggak cukup banyak sapi di sana. Jadi yang banyak itu kambing, ya, kambing sama unta, gitu ya. Kalau sapi itu kayaknya jarang. Nah, tetapi disebut surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena di dalam surat ini atau bahkan surat ini dari makna surat penyebutan Al-Baqarah itu sesungguhnya bicara tentang akidah, ya. Sebab dalam surat ini ada sebuah kisah tentang penyembelihan seekor sapi. Jadi surat ini disebut Al-Baqarah karena di dalamnya ada soal penyebutan Al-Baqarah ini. Cerita Bani Israel, jadi ceritanya ada seorang kaya raya, banyak harta, dia tidak punya anak. Nah, salah satu dari keponakan dari orang ini itu ingin menguasai harta ini. Kemudian akhirnya orang ini membunuh, keponakannya ini membunuh orang ini yang punya harta ini dibunuh. Lalu jenazahnya pada malam hari dia bawa dan ditaruh di komunitas satu masyarakat umatnya Nabi Musa, ya. Jadi salah satu kira-kira ya kalau di sini sebelah di pedukuhan atau di RT mana, RW mana gitu ya, di pedusunan ditaruh di situ. Nah, begitu pagi mereka mendapati orang yang meninggal di situ. Ada seorang jenazah yang sudah wafat di situ. Lalu ribut kan gitu. Siapa ini yang membunuh ini? Karena dia mati terbunuh. Nah, ribut, akhirnya mencari pembunuhnya tidak ketemu. Datanglah mereka kepada Nabi Musa. Nabi Musa, kami mau tanya, ini ada orang meninggal, orangnya mati dibunuh ini, melihat tandanya ini dibunuh. Cuma kita tidak tahu yang membunuh ini siapa. Tahu-tahu ada ketika kami bangun pagi hari itu tergeletak di tempat kami atau di dukuhan kami, ya, di suku kami gitu. Ini siapa yang membunuh? Nabi Musa kemudian mendapatkan wahyu supaya kaumnya ini Bani Israel itu mencari seekor sapi lalu disembelih, lalu sebagian dari bagian tubuh sapi itu, wallahu alam ya, apakah ini ekornya atau apa ya, saya belum mencermati secara tekstual, tapi beberapa tidak menyebutkan soal itu dipukulkan kepada yang mati, ya, supaya kemudian yang mati itu bisa memberikan keterangan siapa yang membunuh dirinya. Nah, betullah kemudian Bani Israel menerima perintah ini lewat Nabi Musa, tetapi mereka menerima dengan keraguan-raguan. Maka mereka banyak bertanya yang menyebabkan mereka menjadi sulit akhirnya. Bertanya umurnya berapa sapinya itu, kemudian warnanya apa, ya. Kemudian ini pernah dipakai untuk membaca atau tidak, ya. Dan seterusnya. Sehingga mereka hampir-hampir menjadi sangat sulit justru karena pertanyaan-pertanyaan itu, ya. Semakin detail karakternya kan menjadi semakin sulit untuk mencari sapi yang dimaksud, ya. Nah, carilah sapi itu. Di mana ketemu? Nah, ketemu di sebuah tempat. Sapi itu dimiliki oleh seorang anak laki-laki, ya. Anak laki-laki ini siapa? Jadi ceritanya anak laki-laki ini dulu ada seorang seorang suami istri, ya, yang punya anak masih bayi, laki-laki ini masih kecil kala itu, masih bayi. Kemudian suaminya ini sakit dan sakit berat, ya, sehingga dia sudah mendekati ajal. Ketika mendekati wafat itu dia berwasiat pada istrinya. Istriku tampaknya sudah dekat, ini ajal akan tiba. Aku berpesan kalau suatu waktu nanti aku meninggal, pesanku aku mewariskan kepada anakku ini, ya kepada kalian lah gitu ya, pada ahli warisnya, seekor sapi. Cuma tidak ada orang yang bisa aku percaya untuk aku titipi. Maka aku titipkan sapi itu kepada Allah. Kata bapaknya ya. Jadinya tanya, terus sapinya di mana Pak? Kata suaminya, sapinya aku lepaskan di padang rumput. Jadi sapinya itu karena dititipin pada Allah, dilepas di padang rumput gitu ya. Jadi, pokoknya dilepas saja, ditali, nggak di apa gitu ya. Pasrah pada Allah, dipasrahkan sapinya ini diwariskan untuk keluarga.
Nah, kemudian bapak ini meninggal. Ini orang solih, ya. Ini orang solih, orang baik. Nah, kemudian setelahnya meninggal, anaknya menjadi besar. Setelah kemudian besar, anak ini kemudian dikasih tahu sama ibunya. Nah, dulu sebelum bapakmu wafat, itu pernah berpesan bahwa bapakmu ini meninggalkan seekor sapi, ya, diwariskan untuk keluarga. Terus anaknya tanya, sapinya di mana, Bu? Kata bapakmu dulu, ya karena tidak ada orang yang dititipi dan tidak ada orang yang bisa dipercaya untuk merawat, akhirnya dipasrahkan kepada Allah. Sapinya dulu kata bapakmu dilepas di padang rumput. Kamu cari sapinya. Anaknya ini kemudian sesuai dengan pesan dari bapaknya, kemudian mencari sapi itu. Nah, ketemulah sapi itu di padang rumput. Jadi Allah yang dititip itu menjaga sapi itu sampai besar, ya seiring dengan besar tumbuhnya usia anak itu, ketemulah sapi itu. Nah, sapi inilah yang kemudian memenuhi kriteria apa yang dijelaskan oleh Nabi Musa ya kepada kaumnya ini. Ya, kepada kaumnya ini. Kalau dalam surat Kahfi, salah satu cerita ketika Nabi Musa bertemu dengan Khidir, itu kan Nabi Khidir dalam situasi lapar, haus, masuk ke sebuah desa, tidak satu pun orang mau menerima dia sebagai tamu. Ya, ada sebuah rumah yang mau ambruk, temboknya mau runtuh. Nabi Khidir meminta untuk mengajak Nabi Musa untuk menegakkan tembok itu. Nabi Musa kan protes, ngapain kita ini? Kita ini sudah di sini tuh kita nggak ada yang nyambut sama sekali, orang kita bertamu juga nggak ada yang terima, kita haus dan lapar, ada rumah mau roboh, malah kita berdiriin, nggak tahu juga nih rumah siapa gitu, kata Nabi Musa. Sehingga menjadi sebab itu pertemuan terakhir yang memisahkan mereka berdua. Nah, rumah itu rumah siapa? Rumah dua orang anak yatim, ya, yang di dalam tembok itu tersimpan harta karun peninggalan orang tuanya. Itu Allah, begitulah Allah menjaga orang-orang solih, bahkan dijaga sampai anak cucunya. Ya, bahkan putranya pun dipelihara oleh Allah. Ya, sementara kedua orang tuanya sudah meninggal dunia ketika itu. Ini sama dengan kasusnya yang pemilik sapi tadi. Akhirnya kemudian yang anak tadi, yang pemilik sapi, ya, setelah kemudian orang-orang Bani Israel ini mencari sapi dan ketemulah sapi itu. Ya, kata anak ini, boleh tidak kami beli, kata orang Bani Israel. Wah, ini sapi warisan bapak gitu ya, baru juga ditemukan gitu. Ya pokoknya kami belilah, berapapun harganya, karena kami sangat perlu ini untuk menyelesaikan kasus ini. Akhirnya kemudian anak ini membolehkan, boleh, tapi harganya mahal. Berapa? Harganya adalah sebanyak emas yang bisa dimasukkan ke dalam kulit sapi itu. Jadi kalau sapinya disembelih, kulitnya diambil, maka harganya adalah sebanyak emas yang dimasukkan di dalam kulit sapi yang kemudian dibuat kantong lah, kira-kira begitu ya. Jadi kulitnya itu menjadi kantong untuk membawa emas. Ini anak menjadi kaya raya gitu ya. Ya, begitu Allah memberikan kemudahan dan menjaga orang-orang solih beserta keturunannya. Betul, akhirnya kemudian dapatlah sapi itu sembelih, lalu dipakai untuk memukul orang yang mati tadi. Orang yang mati tadi itu hidup. Lalu setelah hidup dia menerangkan siapa yang membunuh dirinya. Setelah dia selesai memberikan keterangan, mati dia, mati lagi. Nah, surat ini memberikan satu deskripsi tentang adanya bukti dalil yang dipertunjukkan kepada Bani Israel tentang adanya Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Ya, ini soal akidah yang sangat prinsip, karena kalau orang tidak percaya adanya kebangkitan, adanya pengadilan Tuhan, adanya hisab, adanya akhirat, maka tidak bisa kemudian dia beragama. Maka tidak bisa kemudian dia mengikuti arahan-arahan, ya, melakukan ketaatan-ketaatan, karena dia nggak yakin dengan soal esok. Maka suratul Baqarah ini, bahkan penyebutan nama surat dengan Al-Baqarah, itu mendeskripsikan satu prinsip dasar akidah yang sangat penting di dalam beragama Islam, yaitu keyakinan tentang hari akhir.
Ya, yang dipertontonkan, ditunjukkan kepada Bani Israel ketika itu dalam bentuk hidupnya orang yang mati ya dengan dipukul menggunakan ekor sapi atau bagian sapi. Ya aneh sih kan gitu ya. Ya. Ya, tapi begitulah, apa hubungannya sapi dengan kebangkitnya orang? Ya nggak ada hubungannya gitu ya dalam konteks nalar rasional kita. Tapi suka-suka Allah, bagaimana Allah akan menghidupkan orang kan gitu. Jadi tidak ada persoalan setiap kemudian Allah menghidupkan kelak di akhirat, hidupkan lagi dihisab, yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Itu ya sesuatu yang apa namanya? Keniscayaan ketika itu terjadi dalam kuasa Allah ya tidak ada persoalan. Nah, ini persoalan akidah fil aqaid. Ya, termasuk penyebutan nama Al-Baqarah itu menjelaskan tentang akidah, menggambarkan tentang persoalan akidah. Ya, Al-Baqarah jangan bayangkan soal sapinya, tetapi bayangkan bahwa kemudian Al-Baqarah ini berbicara tentang satu fenomena kuasa Allah dengan melalui wasilah sapi itu orang yang mati bisa menjadi hidup untuk memberikan keterangan persaksian atas kasus dirinya. Nah, ini yaumul ba'ats. Jadi ini sangat penting. Wal ibadat ya, juga di sana ada penjelasan soal ibadah di dalam surat ini ya. Kemudian wal muamalah tentang muamalah, wal akhlak, wa fi umuriz zawaj tentang urusan pernikahan, talak perceraian, wal iddah tentang iddah pasca cerai atau pasca mati, wa ghairuha minal ahkam syar'iyyah dan hukum-hukum syariat yang lain. Wa qad tanawalatil ayat fil bad'il hadits an sifatil mu'minin. Di bagian awal ya ayat ini berbicara tentang sifat orang-orang mukmin. Wal kafirin orang-orang kafir, wal munafikin orang munafik. Waddahat hakikatul iman, menjelaskan hakikat iman, hakikat kufur, hakikat kemunafikan ya. Lalu membandingkan lil muqaranah, membandingkan baina ahli sa'adah wa ahli syaqa, membandingkan antara ahli orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan orang-orang yang mendapatkan kecelakaan. Nanti di bagian awal kita bisa melihat ya, tentang orang mukmin dijelaskan ulaika humul muttaqun ya. Terus orang-orang kafir, orang munafik. Tsumma tahaddatsa an badil khaliqah. Juga menjelaskan tentang awal penciptaan. Fadzukirat qissatu abil bashar Adam. Disebutkan tentang kisah bapaknya manusia yaitu Adam alaihissalam wa ma jara 'inda takwinihi min al-ahdath. Ya, dan apa yang terjadi di dalam proses penciptaan Adam dari berbagai peristiwa wal mufajat al ajibah dan peristiwa-peristiwa mufajat itu sesuatu yang datang tiba-tiba, yang aneh-aneh gitu ya, yang ajib, yang menunjukkan atas pemuliaan Allah ya, dan bagaimana Allah meninggikan kepada jenis makhluk yang bernama manusia ini. Jadi manusia dimuliakan oleh Allah ya, bisa dilihat dari awal penciptaannya sejak Nabi Adam. Kemudian surat ini juga menjelaskan tentang celaan kepada ahli kitab ya. Khususnya kepada Bani Israel, al-Yahud, orang-orang Yahudi, karena mereka hidup berdampingan mujabirin lil muslimin ya, mereka hidup berdampingan dengan kaum muslimin di Madinah al-Munawwarah. Wanabbahat al-mu'minin. Surat ini mengingatkan orang-orang mukmin tentang apa? Ila khubthim, tentang buruknya orang-orang Yahudi. Makarnya orang-orang Yahudi ya. Dan juga jiwa mereka yang tersimpan dalam dirinya ya, yang buruk ya, minal wal ghadar wal khianah, mereka suka berkhianat, suka mencela gitu ya. Kemudian juga mereka membatalkan perjanjian ya, wal mawatik, perikatan-perikatan, dan berbagai macam keburukan lain, juga jarimah, tindak kejahatan allati irtakaba haula'il mufsidun, yang dilakukan oleh orang-orang yang merusak itu, orang-orang Yahudi. Mimma yuwaddiqu adima khatrihim, yang menjelaskan tentang betapa besar bahayanya mereka ya. Wa kabiru dararihim, besarnya madarat mereka. Wa qad tanawalat al-hadits anhum ma yazid ala thuluth min as-surah al-karimah. Pembicaraan tentang Yahudi dalam surat Al-Baqarah ini bahkan ya lebih dari sepertiga surat. Jadi sepertiga surat Al-Baqarah itu bicara tentang orang Yahudi. Ya. Bad'an min qauli ta'ala, dimulai dari firman Allah, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, ayat 40 sampai ayat 124.
Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Nah, sebelum ini. Jadi ini sudah mulai bicara tentang Nabi Ibrahim. Jadi mulai 40 sampai 123. Itu berbicara tentang orang-orang Yahudi. Ya. Karena begitu buruknya mereka ini. Wa ma baqiyatu suratul karimah faqad tanawalat janibat tasyri'. Yang lainnya selain yang disebut di atas itu berisi tentang aspek tasyri'. Di anal muslimin kanu waqta nuzuli hadhihi surah fi bidayat takwin ad-daulah al-islamiyah. Sebab orang-orang muslim ketika awal turunnya surat ini mereka sedang proses awal membangun negara Islam. Ya. Wa hum fi amassil haja ila al-manhaj rabbani. Mereka dalam keadaan yang sangat butuh terhadap manhaj rabbani, sistem ketuhanan yang diturunkan dari Allah, wa tasyri' samawi dan juga syariat langit alladhi yasiruna alaihi fi hayatihim, yang mereka berjalan dengan itu di dalam kehidupan mereka, sawa'un fil ibadat, baik dalam urusan ibadah, muamalat, ya. Walida fa inna jima' aswar tanawwal al-janib at-tasyri'i wa biikhtisar kama yali. Sehingga kemudian seluruh surat ini, ya, selain yang disebutkan di atas itu mencakup aspek-aspek tasyri'i. Mencakup apa saja? Misalnya nih, ahkamus shaum, hukum tentang puasa, ya, yang menjelaskan secara relatif detail hukum haji, umrah, jihad fisabilillah, syu'unul usrah, keluarga, wa ta'allaq bi min az-zawaj, tentang pernikahan, talak, faradha, susuan, penyusuan anak, ya, pengampuan, ya, penyusuan, wal iddah, tentang masa iddah, tahrim menikah fil musyrikat, haramnya menikah orang-orang musyrik, wa tahdhir min mu'asyaratin nisa fi halatil haid, peringatan larangan untuk muasyarah dengan perempuan dalam situasi haid, ila ghairi ma hunalika min ahkam ta'alluq bil usrah, dan hukum-hukum keluarga yang lain. Li'annaha nuwat al-ula lil mujtama' al-akbar. Karena adalah merupakan prinsip-prinsip dasar, esensi dasar untuk membangun sebuah masyarakat yang besar. Kemudian juga bicara tentang jarimatur riba, tentang pidana riba, ya, dosanya riba. Allati tuhaddid kayal mujtama', yang menghancurkan tatanan masyarakat, wa tuqawwidu bunyanah, dan meruntuhkan sistem bangunan masyarakat itu. Dan juga wa hamalat hamlah aniqah syadidah 'alal murabin, orang-orang yang riba itu diberikan ancaman yang keras. Bi'alanil harbi as-safirah min Allah wa rasulih, dengan diumumkan adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang yang melakukan riba. Ini dalam surat Al-Baqarah 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu, kalau kalian enggak mau, fa'dhanu bi harbin minallah, umumkan, ya, pernyataan perang dari Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, kalau kalian tobat maka kalian berhak atas harta pokoknya, ya. La tadhlimun wa la tudhlamun, tidak boleh menzalimi dan juga tidak boleh dizalimi. Kemudian berikutnya wa aqabat ayatul riba bitakdzir min dzalikal yaumir rahib. Setelah ayat riba, Allah memberikan peringatan tentang hebatnya, dahsyatnya hari akhir. Alladzi yujazi fil insan ala amali, in khairan fa khair, in syarran fa syarr. Di situ manusia diberikan balasan atas amalnya, kalau buruk-buruk, kalau baik baik. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudhlamun. Bertakwalah, takutlah kalian pada hari di mana kalian dikembalikan kepada Allah, lalu setiap diri akan diberikan balasan atas apa yang dia lakukan, dan mereka tidak dizalimi sama sekali. Wa huwa akhiru ma nuzila minal Qur'anil Karim. Ini adalah ayat terakhir yang turun, Baqarah 281. Ini beberapa ikhtilaf, ya. Dan ada juga yang dulu sering kita dengar yang turun al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya. Ini disebutkan ada juga berpendapat, ya, yang turun terakhir adalah wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Wa khutimat, ya, diakhiri di surah bitaujil mu'minin ila at-taubah inaba. Arahan kepada orang mukmin untuk taubat dan kembali kepada Allah, tadarru' ila Allah, ya. Tadarru' itu berendah hati, ya, menuju kepada Allah, ya. Kemudian memohon pertolongan terhadap orang-orang kafir dan berdoa untuk kebaikan dunia akhirat.
At-tasmiyah, nama. Tentang penamaan Al-Baqarah. Sumiyatu suratul karimah surat Al-Baqarah. Nama ini, surat ini diberikan nama Al-Baqarah. Ihya'an li dzikri tilkal mu'jizah al-bahirah. Dalam rangka untuk menghidupkan mukjizat yang luar biasa allati dhaharat fi zamani Musa al-Kalim, yang mukjizat itu terjadi zamannya Nabi Musa kalimullah. Haitsu qutila syakhsun min Bani Israil, ketika itu terbunuhlah seorang dari Bani Israel yang tadi ceritakan. Walam ya'rifu qatilah, mereka enggak ngerti siapa yang pembunuhnya. Fa'aradu al-amra ala Musa, maka mereka mengajukan masalah ini kepada Nabi Musa. La'allahu ya'riful qatil, ya siapa tahu Nabi Musa tahu siapa yang membunuh. Fa'akhallahu ta'ala ilaih ayyamurahum bidabhi baqarah, maka Allah mewahyukan untuk mereka menyembelih seekor sapi. Wa yadribu al-mayyit juz'in minha, memukul mayit itu dengan bagian dari sapi itu. Wa yahya, lalu orang itu hidup biidznillah. Wa yukhbiruhum anil qatil, dia menceritakan siapa yang membunuh dirinya. Wa takunu burhanan ala qudratillah, ini menjadi burhan, bukti atas kuasa Allah fi ihya'il khalqi ba'dal maut. Ini poinnya di sini tentang akidah ya. Tentang kuasa Allah menghidupkan makhluk setelah mati. Wa satatil qissah mufassarah fi maudhiha insyaallah. Kisah itu akan kami terangkan pada tempatnya nanti insyaallah. Fadluha, keutamaan surat ini. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasul bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu yanfir minal bait, lari dari rumah alladzi tuqra fi suratul Baqarah, yang dalam rumah itu dibacakan surat Baqarah. Jadi surat Al-Baqarah termasuk surat ruqyah. Ya, tidak rumah-rumah yang banyak jinnya, banyak setannya itu dibacakan surat Baqarah. Saya beberapa kali juga melakukan yang sama di beberapa tempat karena ya ada beberapa kasus lah gitu ya, minta untuk rumahnya kok banyak jinnya ya. Horor rumahnya ini. Ya, maka dibacakan surat Al-Baqarah. Di antaranya adalah ini. Tapi dibaca sekali duduk. Jadi sekali duduk dibaca sampai selesai. Ya, kira itu 2,5 juz ya. Sekali duduk selesai dengan berapa surat lain. Ya, ayat kursi, kemudian Falaq, kemudian Anas, ya, Al-Fatihah. Ini yang dibacakan. Jadi kira-kira sepanjang selesainya baca Baqarah. Beberapa orang itu nanti bermajlis lalu membaca ini. Insya Allah seperti sabda Rasul ini, ya, setan-setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Yaqra'u surat Al-Baqarah, kata Rasulullah, dan surat yang lain, bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Karena orang yang kemudian mengambil surat Baqarah ini, mau membacanya, memahami, mengamalkan, itu ada keberkahan. Wa tarkuha khusrah, meninggalkan Al-Baqarah kerugian. Wala yastati'uhal batalah, dan tidak akan mampu, yakni as-sakhara, para penyihir itu mencelakai orang yang kemudian dia mengamalkan suratul Baqarah ini. Karena dia membacanya gitu ya, mungkin secara berkala gitu ya. Kalau itu mau dilakukan tentu akan menjadi baik. Ya, tidak ada ketentuan yang Rasul berikan ya, seperti apa tata caranya membaca dan sebagainya, itu tidak ada. Tapi Rasul sabdakan ya, bahwa ini tampaknya kalau kita lihat ya, dua hadis ini, la yastati'uhal batalah, ya, para penyihir tidak akan menyentuh ya, mencelakai. Yang pertama tadi, syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ini diantara keutamaan surat Al-Baqarah ya, dari sisi yang lain ya, dari sisi lain. Jadi bisa menjadi bagian dari ayat-ayat yang dipakai untuk ruqyah. Ya, tentu panjang ya, karena 2,5 juz, enggak 1 jam lebih lah untuk membacanya itu. Ya, sekali dalam satu majelis. Tapi ini sangat baik. Oke, saya rasa itu ya yang kita bahas pada malam hari ini. Jadi sampai pada bagian pengantar ya, bagian pengantar surat ini. Ini memang ringkasan cukup banyak ya, menjelaskan tentang isi kandungan secara keseluruhan di dalam surat Al-Baqarah ini. Ya, untuk kita tahu saja dulu ya sebagai gambaran awal. Nah, nanti tentu secara lebih detail setelah kita bahas, kita akan
memahami satu persatu tentang kandungan-kandungan ini, apakah terkait dengan soal akidah, ibadah, muamalat, akhlak ya, kemudian juga urusan-urusan keluarga, kenegaraan, tentang orang mukmin, tentang kafir, munafik dan sebagainya, Yahudi, itu nanti akan ada di dalam itu. Ini cukup panjang ya, lebih dari 286 ayat. Oke, secara sebegitu. Terima kasih. Jazakumullah. Mungkin masih ada waktu beberapa saat ini kita bisa diskusi. Masih 5 menit ya. Mungkin ada yang mau memperdalam beberapa bagian uraian tadi terkait dengan pendahuluan surat Al-Baqarah, asbabun nuzulnya juga terkait dengan mukjizat terkait dengan sapi tadi. Monggo, masih ada 5 menit sampai 19.20. Konten? Atau sudah jelas? Nanya deh Pak Ustadz. Oke, monggo. Pak Wahyu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Mungkin ini saya jadi kayak seperti apa ya? Kalau tadi surat Al-Baqarah itu kan menentangkan tentang sapi, walaupun memang yang dikisahkan itu tadi adalah sebagai apa namanya, untuk membangunkan tadi seorang mayat ya. Nah mungkin saya jadi kayak teringat pada zaman dahulu sebelum Islam masuk di Indonesia itu pada saat agama Hindu ya, bahwa sapi itu malah jadi dipuja-puja. Makanya kan apakah ada kaitannya dengan apakah Al-Baqarah ini mereka mengambil dari kutipan Al-Baqarah terus bahwa sapi itu seperti didewa-dewakan seperti orang agama Hindu gitu ya. Nah, kaitannya juga akan berpengaruh kepada kemarin yang kita tayangkan pernah lihat di TV ya, yang sekarang lagi di pidana itu Pak siapa ya yang di Pasuruan ya. Itu kan sesajen yang ditendang gitu ya Ustaz. Kalau menurut saya sih, saya secara pribadi ya itu masalah akidah gitu. Ketika memang itu adalah sesajen itu yang memang itu menjadikan satu kesekutuan atau musyrik gitu kan ya, harusnya memang kita hilangkan. Tapi apa daya bahwa malah kalau melihat dari politik itu malah menjengkelkan gitu ya, malah seolah-olah menjadi kayak nasionalis, Pancasilais gitu ya. Ya saya mungkin saya minta pendapat dari Pak Ustadz gitu. Mungkin ada yang lain. Terima kasih Pak Ali. Oke, terima kasih Wahyu. Monggo, memang saya kira satu aja ya, sudah 2 menit lagi. Mungkin perlu dipelajari. Saya juga belum tahu kenapa kemudian di Hindu itu sapi menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Mungkin itu terkait dengan pencitraan-pencitraan pada dewa-dewa yang mereka agungkan atau yang mereka muliakan. Ya, karena boleh jadi itu dipersepsikan sebagai kendaraan dewa-dewa tertentu misalnya, atau itu sebagai ada hubungan-hubungan dengan simbol-simbol yang ada dalam agama Hindu. Kalau melihat ini mestinya kemudian yang sangat memuliakan sapi itu orang Yahudi kan gitu ya, karena sapinya itu dalam kasus itu konteksnya orang Yahudi. Tapi kalau dalam konteks orang Yahudi kan sapinya mati disembelih kan, sehingga mungkin nggak jadi dimuliakan. Saya juga tidak tahu seperti apa itu orang Yahudi. Tampaknya sih nggak ada wacana orang Yahudi yang sangat memuliakan sapi. Adanya di Hindu. Nah itu mungkin kita perlu pelajari ya dari mana dan mengapa kemudian Hindu itu sangat memuliakan sapi. Tapi saya rasa tidak ada kaitan yang bisa dihubungkan secara langsung dengan kasus ini ya. Tampaknya ya, tapi saya tentu tidak tahu, belum mempelajari itu secara lebih mendalam ya. Lalu yang kedua terkait dengan soal kemusyrikan yang ada di Lumajang itu ya. Lalu disempar atau ditendang. Ya persoalan kemudian kita harus berdakwah dan dakwah utama itu diantaranya adalah pada persoalan memberantas adanya halal yang berbau kemusyrikan itu iya. Tetapi dalam konteks cara ini kan penting. Kadang-kadang menjadi kontraproduktif kan, ketika cara itu kemudian tidak tepat. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian dengan cara seperti itu menjadi tepat dalam konteks dakwah? Ya, saya sudah hampir yakin ketika pertama melihat video itu, udah habis lah dia, mesti ketangkep dia. Karena kalau kemudian dipublikasi di video, diposting, sebar, udah itu, tinggal tunggu waktu kan gitu. Nah, ini saya kira kontraproduktif dengan target yang kita kehendaki. Justru kemudian menimbulkan
kerendahan yang luar biasa secara publik gitu ya, lalu menimbulkan banyak persoalan. Saya kira soal metode ini menjadi sangat penting, karena kalau kemudian cara target yang baik tidak disertai dengan cara yang baik, ya tentu tidak akan nyampe pada target sasaran. Nah, baik itu bagaimana? Tentu baik itu bicara lokalistik, bicara tentang standar nilai yang ada di dalam masyarakat. Ya, karena standar orang, misalnya orang dianggap tersinggung nggak tersinggung, itu ya antara kultur itu beda satu dengan yang lain. Ya, nah ini saya kira yang kita harus punya kepekaan, sehingga jangan sampai ibarat orang itu ya jangan sampai kemudian kita dapat ikan tapi tanpa membuat airnya keruh lah gitu ya. Ya, jadi ini yang saya kira perlu untuk kemudian diterjemahkan secara lebih baik lagi ya di dalam konteks dakwah. Saya kira itu. Kalau soal esensinya, saya kira kita semuanya sepakat pada soal esensinya. Tapi persoalannya pada soal cara yang justru menimbulkan reaksi-reaksi yang menyulitkan akhirnya bagi yang bersangkutan terutama ya di dalam melaksanakan rencana misi kebaikannya ya, mungkin diniatkan begitu, tetapi menjadi malah menimbulkan persoalan-persoalan. Nah ini saya kira harus ditata menurut saya, atau dievaluasi lah. Ya, kita harus mencari cara yang paling tepat. Saya kira itu Pak Ali, Mas Bayu. Itu Pak Bayu, saya kira nanti bisa disambung di pekan berikutnya ketika sudah masuk ayat demi ayat di Al-Baqarah, mudah-mudahan sudah dapat jelas. Saya kira demikian, kita sudah bisa, kita akhiri, kita doa mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan untuk tetap ngaji sehingga dapat ilmu dan dapat barokah. Maturun Pak Imam, maturun juga Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri, saya tutup Zoom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga kita isa dulu, kita ketemu lagi.